Ya, di informasi yang pertama, ada Rusia yang mengerahkan pesawat tempur yang dipersenjatai dengan rudal hipersonik canggih ke Kaliningrad, wilayah yang dekat ke negara Uni Eropa dan aset NATO. Dilansir Al Jazeera, Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan 3 pesawat tempur MiG-31 dengan rudal hipersonik Kinzhal tiba di pangkalan udara Karlovsk sebagai bagian dari langkah pencegahan strategis. Adapun pengerahan rudal Kinzhal dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Barat atas invasi berkelanjutan Rusia ke Ukraina. Upaya perlawanan Presiden Vladimir Putin menempatkan eksklave Rusia yang terletak di antara Polandia dan Lituania di pantai Baltik berada di garis depan. Moskow mengecam keras pengiriman senjata barat ke Ukraina, menuduh Amerika Serikat dan sekutunya memicu konflik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Rusia terus memperkuat pasukannya di Kaliningrad dan mempersenjatai mereka dengan peralatan canggih termasuk rudal Iskander. Militer Rusia mengatakan Kinzhal memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara. Sementara itu, intelijen Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia berencana untuk menyerang Ukraina secara masif pada pekan depan. Ya, di berita selanjutnya, ada virus Langya yang baru-baru ini ditemukan di China memiliki tingkat kematian 40 hingga 75%. Menurut catatan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian akibat virus COVID-19 di Indonesia yang tercatat 2,58% per 17 Maret 2022. Virus Langya pertama kali ditemukan dalam sampel swab tenggorokan dari pasien demam di China Timur. Sebelumnya pasien dilaporkan memiliki riwayat kontak dengan hewan dalam beberapa waktu terakhir. Virus Langya termasuk dalam golongan virus yang ditularkan dari hewan ke manusia. Sejauh ini penelitian menduga asal-usul virus tersebut berasal dari tikus. Gejala virus Langya meliputi demam, kelelahan, batuk, nyeri otot, mual, muntah, sakit kepala, hingga kehilangan nafsu makan. Saat terpapar, pasien juga mengalami penurunan sel darah putih, jumlah trombosit rendah, gagal hati, dan gagal ginjal. Hingga saat ini satu-satunya pengobatan bagi yang terpapar virus Langya adalah perawatan suportif untuk menyembuhkan gejala komplikasi. Ya, di berita selanjutnya, bertepatan pada HUT RI ke-77, pemerintah dan Bank Indonesia resmi meluncurkan uang kertas rupiah baru. Setidaknya ada sebanyak 7 pecahan uang kertas baru secara resmi berlaku, dikeluarkan dan diedarkan di Indonesia. Uang kertas baru ini disebut dengan uang tahun emisi 2022. Meski begitu, uang tersebut masih mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan. Tema kebudayaan Indonesia seperti gambar tarian, pemandangan alam, dan flora pada bagian belakang juga tetap melekat sebagaimana uang TE 2016. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Halim menjelaskan, terdapat sejumlah perbedaan antara uang baru emisi 2022 dan 2016. Mulai dari desain, teknologi keamanan hingga masa edar yang jauh lebih lama ketimbang uang lama yang meliputi benang pengaman, uang yang diselaraskan untuk diletakkan di sisi kiri. Versi sebelumnya adalah posisi benang pengaman didesain berbeda-beda. Perbedaan berikutnya pada teknologi anti pemalsuan, di mana uang baru 2022 dilengkapi benang pengaman baru yang bernama micro lenses. Ada pula terdapat keamanan ultraviolet. Saat ini pengamanan ultraviolet ditambah di sejumlah sisi, yaitu optically variable magnetic yang di dalamnya menggunakan color shifting ink, membuat cetakan warna uang kertas bisa bergerak-gerak, serta masa edar yang tahan lama karena didesain dengan bahan yang lebih kuat dan diklaim anti lusuh. Di informasi yang terakhir, sejumlah vaksin dijadikan booster di Indonesia, termasuk Pfizer dan AstraZeneca yang memiliki keefektifan masing-masing booster melindungi penerimanya dari varian COVID-19 termasuk Omicron.
Sebuah penelitian di Brazil dengan Universitas Oxford mengamati efektivitas vaksin pada mereka yang menerima 2 dosis pertama Sinovac dengan booster dari AstraZeneca, Pfizer-BioNTech atau Johnson & Johnson. Hasil penelitian dari 1.240 sukarelawan dari São Paulo dan Salvador, Brazil, penerima booster dari platform vektor dan mRNA lebih kuat untuk melawan varian COVID-19 seperti Delta dan Omicron. Sebagai informasi, AstraZeneca dan Johnson & Johnson menggunakan platform vektor, sedangkan Pfizer dan Moderna dengan mRNA. Selain melihat penggunaan booster dengan vaksin platform vektor dan mRNA, para peneliti juga mengamati pemberian 3 dosis Sinovac. Mereka yang mendapatkan vaksin tersebut tetap memperlihatkan adanya peningkatan antibodi. Namun hasilnya berbeda bagi penerima yang mendapatkan 2 dosis Sinovac serta booster jenis vaksin yang berbeda.